Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya sepanjang hari ini saudara menikmati kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Alkitab berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Bila Tuhan yang menyatakan kuasa kemuliaannya, mari kita mengawali ibadah kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami terus menikmati kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah pada sore hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Dan Engkau yang menyatakan kuasa kemuliaan-Mu kepada setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada dan tinggal Tuhan. Untuk kami boleh mengalami lawatan-Mu Tuhan, mengalami jamahan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu dengan urapan yang dahsyat yang datang dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, Engkau baik ya Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau dengan sukacita. Amin, haleluya. Di hadapan kemekahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemekahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemekahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau sekali lagi Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi di hadapan Tuhan, di hadapan kemekahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa
hidupku. Oh, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin, haleluya. Saudara, Dia Allah yang baik dan Dia Allah yang berkuasa yang menyatakan kemuliaannya kepada setiap kita. Amin. Haleluya. Dan tak pernah Dia meninggalkan kita. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Oh, terang kasih-Mu setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin, haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Oh, terang kasih-Mu setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan,
Haleluya. Kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Karena Dia Allah yang sanggup menjamin kehidupan kita. Dia Allah yang berkuasa dan perkasa. Namanya Tuhanku luar biasa. Namanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin, haleluya. Namanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sekali lagi naikkan pujian dengan semangat, dengan gairah. Haleluya. Namanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, oh Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya.
Engkau Tuhan yang berkuasa. Dan kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun Tuhan. Betapa hebatnya Engkau Tuhan. Dan Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami umat-Mu ya Bapa. Oh Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Untuk kebaikan-Mu dan kedahsyatan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Mari semuanya menyembah Tuhan dengan segenap hati. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, oh, tiada
semua bergoncang. Kau tak berubah, kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa berkuasanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kusembah, hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah. Saramaya saramaya, haleluya. Yang berkuasa, haleluya, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, kau tetap aku sembah, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Saya serahkan pada hambanya Bapak Steve. Kau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Kau tak berubah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Malam hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau ada.
Karena itu kami datang malam hari ini. Datang bukan hanya sekedar datang, tapi datang dengan penuh kerinduan. Datang dengan percaya bahwa tangan-Mu adalah tangan yang penuh dengan kasih. Tangan-Mu adalah tangan yang penuh dengan kuasa. Tangan yang sanggup menyembuhkan kami, tangan yang sanggup menolong kehidupan kami. Bapa, kami berdoa biarkan semua umat-Mu yang hadir menghadap kepada hadirat-Mu akan beroleh rahmat dan pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh masuk dalam pengalaman-pengalaman pribadi. Mulut kami akan bersyukur, mulut kami akan bercerita bahwa Engkau bukan hanya Allah yang ada di dalam Alkitab, tapi Engkau Allah yang hadir ketika kami datang merindukan Engkau ya Bapa. Malam hari ini kami rindu Engkau berbicara sesuatu kepada kami ya Bapa. Nyatakanlah isi hati-Mu dan biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu firman-Mu malam hari ini, berbicaralah Engkau ya Bapa. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam saudara. Pada tanggal 16 Juli tahun 1999, pesawat kecil yang dipiloti oleh John F. Kennedy Jr. itu jatuh di Samudra Atlantik. Terus kemudian diselidiki apa penyebab pesawat ini jatuh. Dan ketika diselidiki ternyata itu adalah sebuah kesalahan yang lazim dilakukan di dalam penerbangan. Namanya disorientasi spasial. Itu adalah fenomena ketika pilot ini kehilangan arah akibat jarak pandang yang pendek. Dan lupa menggunakan alat bantu navigasi otomatis. Ya, saudara. Jadi ketika dalam penerbangan pilot itu karena awan, karena kadang jarak pandangnya itu menjadi pendek dan lupa untuk mengaktifkan navigasi otomatis yang seharusnya bisa menolong pilot ini untuk bisa terbang dengan baik. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita seringkali juga terjadi demikian. Pandangan kita yang pendek, pikiran kita yang cepat. Mungkin kita mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan kita, sehingga akhirnya kita kewalahan dan kehilangan arah di dalam kehidupan ini. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Ketika dia mengalami badai di dalam kehidupannya, kesulitan di dalam kehidupannya, bagaimana dia bisa melewati semua ini dan keluar sebagai pemenang. Kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-43. Mazmur 43 dan 42 banyak penafsir menuliskan ini ditulis dalam keadaan yang sama ketika Daud dikejar-kejar mungkin oleh Saul atau dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Ya. Jadi karena ada kemiripan di dalam Mazmur 42 dan 43. Ya. Jadi kemungkinan latar belakangnya adalah ketika Daud sedang dikejar-kejar hendak dibunuh. Mari kita baca ayat-ayat ini. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang yang curang. 2. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh. Suruhlah terang
dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, kita akan belajar dari ayat-ayat ini ya saudara. Tadi saya sudah menceritakan ya saudara bahwa kemungkinan besar ayat-ayat ini ditulis ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul atau mungkin dikejar-kejar oleh Absalom hendak dibunuh. Dan di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan yang susah, maka Daud berseru kepada Tuhan. Nah, tapi kita lihat ya saudara dari ayat-ayat ini. Daud sudah banyak mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Dan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya itu mengajar dia untuk mengenal siapa Allahnya. Jadi sekali lagi ya saudara, di dalam kesulitan yang dan saya hadapi, ingatlah siapa Allah itu di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang kedua kita lihat, sebab engkaulah tempat pengungsianku. Seorang penulis berkata, mungkin kurang tepat ya saudara kalau itu diterjemahkan sebagai tempat pengungsian. Karena ayat ini sebetulnya lebih tepat dituliskan, Allah adalah kekuatanku. Ya. Allah adalah tempat kekuatan di dalam kehidupannya. Nah, ketika kita mengerti bahwa Allah adalah tempat kekuatan, di dalam pergumulan kehidupan kita, kita bukan hanya perlu jawaban, betul? Karena kalau kita rindu jawaban, kadang jawaban itu tidak langsung datang. Tetapi orang yang kuat akan beroleh kekuatan untuk melewati semua kesulitan sampai jawaban itu datang. Amin. Nah, kalau kita mendengar sebuah lagu berkata, kita percaya mujizat, kita percaya berkat Tuhan, tetapi kita lebih perlu kekuatan Tuhan. Amin. Nah, dan sekali lagi ya saudara, di dalam semua kesulitan di dalam kehidupan kita, percayalah Allahmu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Allah tetap bisa menjadi tempat kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam kesulitan apapun, di dalam pergumulan apapun di dalam kehidupan kita, biarkan kita selalu ingat, sadar bahwa Allah adalah tempat kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi ya saudara, Allah bukan hanya kekuatan di dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat menuliskan kepada kita, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraan di dalam kehidupanku. Saudara, Allah bukan hanya sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, tetapi Allah adalah tempat sukacita dan kegembiraan di dalam kehidupan kita. Bisa dikeluarkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dibaca. Lihat ya saudara. Aku mau datang ke mezbah Allah, kepada Allah yang membuatku sangat bersukacita. Luar biasa ya Allah kita ya saudara. Allah itu bukan hanya bisa membuat kita bersukacita di dalam keadaan yang baik. Amin. Allah itu bisa membuat kita sangat bersukacita
bahkan di dalam keadaan yang paling buruk sekalipun di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ya saudara, mari kedua hal ini menjadi pijakan di dalam kehidupan kita. Allah adalah kekuatan kita. Allah adalah sumber sukacita. Karena Dia sumber sukacita, Allah itu mampu membuat kita sangat bersukacita. Amin. Jadi suami-suami yang punya istri yang rewel, saudara tidak perlu sumpek ya. Keadaan akan membuat kita sumpek atau pun sama. Mungkin istri-istri punya suami yang rewel juga ya. Tetapi begini ya, punya suami atau istri yang rewel seharusnya tidak akan membuat atau mencuri sukacita kita. Amin. Karena apa? Kalau Allah sumber kesukacita di dalam kehidupan kita, bahkan Dia bisa membuat kita sangat bersukacita di dalam keadaan-keadaan yang buruk. Nah, saudara, mari ketika kita sadar keadaan ini, maka seharusnya kita terus harus mengingatkan kehidupan kita untuk bersukacita. Di dalam ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Saya mau tanya, saudara. Kalau orang mau dibunuh, seharusnya tertekan atau tidak? Atau saya balik pertanyaannya. Kalau orang lagi dikasih duit, itu tertekan atau tidak jiwanya? Gimana Hosea? Kalau ada orang kasih uang, jiwanya tertekan atau sebaliknya ya, jiwanya berbunga-bunga. Tapi kalau ada orang yang mau bunuh, bahkan kalau yang mau bunuh itu anaknya sendiri, sebetulnya wajar ya. Wajar enggak orang kalau, oh Pak ini hari-hari ini ekonomi sulit, tertekan, wajar enggak? Hari-hari dengar dokter berkata, oh ini kemungkinan sakitmu kanker. Dengar ada kabar-kabar seperti itu. Tetapi sekali lagi ya saudara, kita mesti ingat bahwa selain keadaan yang buruk, kita punya Allah sumber kekuatan. Selain kabar-kabar yang kurang baik yang mungkin menimpa atau kita dengar di dalam kehidupan kita, mari kita katakan kepada jiwa kita, kita punya Allah sumber kekuatan. Kita punya Allah yang bisa membuat kita bersukacita. Oleh sebab itu ya saudara, kalau kita sudah tahu seperti itu, kita sudah sadar betul, mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Daud di dalam ayat yang keempat. Maka aku akan pergi ke mezbah Allah. Saudara, kalau sudah tahu bahwa hanya Allah yang bisa membuat engkau bersukacita dan hanya Allah sumber kekuatan, mari kita bukan hanya tahu, tapi mempraktekkan untuk datang kepada mezbah Allah. Saudara, kalau kita lihat ya saudara, orang kalau ke mezbah itu ngapain kira-kira? Menurut saudara, kalau ke mezbah. Mezbah ini kan tempat mempersembahkan korban, betul lah? Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kadang ya, Allah meminta kita untuk mempersembahkan persembahan-persembahan yang begitu mahal. Saya tentu ingat bagaimana Allah meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Tetapi mari kita ingat ya, bagi Abraham mempersembahkan anaknya, dia karena iman dia mampu mempersembahkannya. Oleh sebab itu setiap kali kita datang kepada Allah, mari kita kalau Allah meminta sesuatu di dalam kehidupan kita, mungkin itu juga menjadi sumber-sumber sukacita dalam kehidupan kita. Jangan kita eman untuk memberikannya. Karena apa? Karena yang kita dapatkan dari Allah itu adalah sukacita yang lebih baik daripada sumber-sumber sukacita yang kita punya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari hari-hari ini saya rindu kita semua saudara, jangan ada apapun yang tidak berani kita persembahkan kepada Allah. Amin. Apapun kita berani persembahkan kepada Allah. Karena kita percaya hanya Allah yang bisa membuat kita bersukacita.
Alkitab pernah mencatat ada seorang yang setia melayani Tuhan, bahkan setia ikut Tuhan sejak dari mudanya, yaitu orang yang kaya. Betul? Ketika Tuhan bilang, ayo ini hukum-hukum Taurat Tuhan. Oh Tuhan, aku sudah melakukan hukum-hukum Taurat. Tapi ketika Tuhan bilang kamu kurang satu, yaitu jual hartamu kepada orang-orang miskin dan kemudian ikut aku. Dia kemudian pergi meninggalkan Tuhan dengan kecewa. Saudara, di dalam kehidupan ini, Tuhan itu selalu meminta kepada kita, meminta hati kita. Ya. Kalau saudara membaca Alkitab, seringkali Tuhan menuliskan dia menguji Abraham. Dia menguji, kalau Abraham dia uji, pasti saudara dan saya juga diuji, betul lah? Amin. Dia bukan hanya mau melihat kesetiaan kita, tetapi dia melihat apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu apa yang paling kita sayang. Dia tahu apa yang paling kita rindukan di dalam kehidupan kita. Dan seringkali ketika yang kita senangi, yang kita sayangi, yang kita cintai itu lebih daripada Tuhan, seringkali Allah memintanya kepada kita. Sama seperti dia memintanya kepada Abraham. Sama seperti dia memintanya kepada Daniel. Sama seperti dia memintanya kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Tiap-tiap kita memiliki ujian-ujian untuk kita datang dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi saya mau katakan, saudara, jangan takut untuk mempersembahkan sesuatu. Allah memintanya kepada kita bukan untuk suatu maksud yang jahat. Allah memintanya kepada kehidupan kita untuk mengembalikan kepada saudara sukacita yang lebih besar. Karena sekali lagi ya saudara, coba saudara lihat. Ketika Abraham sudah diuji dan Allah berkata, Abraham sekarang aku tahu hatimu bahwa engkau lebih cinta aku daripada cinta kepada anakmu. Maka aku akan memberkati engkau dengan berkat-berkat juga yang tidak terhingga. Sebab itu ya saudara, sebab itu mari ya saudara, hari-hari ini mari kita jadikan Allah satu-satunya sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berani menyerahkan apa saja. Mari kita temukan dia, sungguh-sungguh mengenal dia sebagai sumber sukacita, sumber kekuatan, dan harta yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, waktu kita ikut Tuhan, kekristenan kita itu betul-betul mengubah arah kehidupan kita. Alkitab pernah mencatat ada seorang yang bernama Saulus. Itu dari muda yang dia kejar apa saudara? Yang dia kejar adalah kebenaran oleh karena hukum Taurat. Yang dia kejar adalah perkara-perkara yang kelihatannya rohani ya saudara. Tetapi lihat ya saudara, waktu dia berjumpa dengan Yesus yang dia katakan apa? Yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi, bahkan aku anggap sampah. Karena yang aku dapatkan yaitu mengenal Tuhan, itu lebih mulia daripada apapun. Lihat ya saudara, Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga selain Tuhan. Tidak ada yang lebih manis selain Tuhan. Sehingga dia berani serahkan semuanya untuk mendapatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sama. Sakius ketika dia mendapatkan Tuhan di dalam kehidupannya, dia juga berani kehilangan uang yang dari muda, yang dari kecil dia usahakan untuk selalu bertambah. Lihat ya, orang yang sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan adalah sumber sukacitanya, berani melepaskan apapun untuk beroleh sukacita yang lebih besar daripada Tuhan. Maka tepatlah perumpamaan yang Tuhan katakan, kerajaan surga itu seumpama orang yang menemukan
harta yang terpendam di dalam sebuah ladang. Dan karena sukacitanya, dia menjual semua yang dia miliki untuk membeli tanah di mana ada harta terpendam itu. Secara kekristenan adalah seperti itu. Apakah kita betul-betul sudah menganggap atau menempatkan Yesus menjadi harta terpendam di dalam kehidupan kita? Menjadi seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan, Engkaulah sukacita di dalam kehidupan. Engkaulah segalanya. Hanya Engkau yang bisa membuat aku sangat bersukacita. Dan karena Tuhan begitu istimewa, maka dia berani menyerahkan semuanya untuk mendapatkan Tuhan. Sekali lagi saya selalu berkata bahwa kekristenan itu meskipun gratis, dia mahal. Amin. Bahkan Alkitab menuliskan, barang siapa yang tidak berani meninggalkan segala sesuatunya untuk ikut aku, dia tidak layak bagiku. Sekali lagi, untuk mendapatkan Yesus, mengenal Yesus, mengalami sukacita ilahi di dalam kehidupan kita, harus ada banyak hal yang kita lepaskan di mezbah Allah. Tetapi percayalah saudara, apapun yang berani kita lepaskan di mezbah Allah, itu akan menambah sukacita yang kita dapatkan daripada Tuhan. Paulus sudah mengalaminya. Dia bilang, semuanya itu seperti sampah. Karena mengenal Tuhan itu tidak ada bandingannya. Dan saya rindu saudara dan saya hari-hari ini mengalami pengenalan di dalam kekristenan. Mengalami kekristenan yang begitu luar biasa. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, Tuhanlah sukacita di dalam kehidupanku. Kalau dia sukacita, hanya Tuhan yang aku kejar, yang aku rindukan di dalam kehidupanku. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang terakhir kita naikkan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, oh dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Kau tak berubah, Kau tetap
bayangkan seperti ini ya saudara. Semua orang itu sedang melakukan penyembahan. Sadar atau tidak sadar, semua orang sedang melakukan penyembahan. Ada yang menyembah pekerjaannya, ada yang menyembah hartanya, ada yang menyembah kesenangan-kesenangannya, tujuan-tujuan kehidupannya, cita-citanya. Tetapi ada juga yang berani untuk menyembah Yesus atau menyembah Allahnya. Seringkali kita tidak mengerti apa itu menyembah. Hanya karena kita tidak tahu arti kata itu. Menyembah artinya menganggap sesuatu atau seseorang begitu berharga. Dan ketika saudara menganggap Yesus adalah pribadi yang begitu berharga, lebih daripada apapun, kita sedang menyembah Allah. Dan biarkan lagu yang kita naikkan bukan sekedar sebuah lagu, tetapi ungkapan dari kehidupan kita. Bahwa hanya Yesus yang lebih tinggi daripada apapun. Yesus itu lebih tinggi daripada kesenangan-kesenangan yang aku punya. Yesus itu lebih penting daripada semua cita-cita atau keinginan tujuan kehidupanku. Yesus itu lebih penting daripada siapa dan apapun di dalam kehidupanku. Dan kalau itu keberanian kita, seperti yang dilakukan oleh Abraham, meskipun dia sayang anaknya, dia lebih sayang Allahnya. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka sayang nyawanya, tetapi mereka lebih sayang Allahnya. Dan mereka rela untuk masuk ke dalam api yang menyala-nyala, karena komitmennya menganggap Tuhan lebih penting daripada apapun. Saudara, mari sungguh-sungguh firman Tuhan dengan jelas menuliskan di dalam Injil Yohanes, Bapa itu sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan biarkan orang-orang yang ada dalam acara worship at home ini didapati seperti Daud, yang hanya menjadikan Yesus harta, kesenangan di dalam kehidupannya. Mari sekali lagi kita naikkan refrain lagu ini. Dari dasar hati kita, kita hanya menyembah Yesus. Yesus lebih penting daripada apapun dalam kehidupan kita. Ku sembah Engkau, Yesus. Bapa, biarkan ini ungkapan hati kami, ungkapan kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Tidak ada yang lain yang lebih penting daripada Engkau. Tiada yang lain, hanya kau tak berubah, kau
Tuhan bukan hanya di lagu Engkau Allah, tetapi biarkan di dalam kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang kami taruh di tempat yang paling tinggi di dalam kehidupan kami. Ajar kami menghargai Engkau lebih daripada kesenangan-kesenangan kami. Ajar kami menghargai Engkau lebih daripada orang-orang di sekitar kami. Lebih daripada hobi, lebih daripada apapun. Biarkan Engkau ada di tempat yang paling tinggi di dalam kehidupan kami. Mari ya Yesus, biarkan Engkau menolong setiap kami umat-Mu di tempat ini untuk terus menyembah dan meninggikan Engkau. Dan kami percaya orang-orang yang menyembah Engkau, orang-orang yang menaruh Engkau di tempat yang paling tinggi akan mengalami Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarkan kembali Engkau mendiami seluruh ruangan hati kami. Menjadi yang utama, menjadi yang terpenting dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang perkataan. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.